Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan Pak Jaka di kesempatan pagi ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kesempatan dan usia yang panjang. Semoga langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat pula. Salam 3 jari sebelumnya buat ayah bundanya, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Teman-teman sekalian, di kesempatan hari ini mari kita sama-sama pelajari, yaitu pelajaran ke-6. Kita akan sama-sama kupas berkaitan dengan sujud. Seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang namanya Robi'ah bin Malik al-Aslami, pelayan Rasulullah SAW, yang mana beliau termasuk seorang yang melayani Rasulullah ketika hendak berwudu. Dan ketika itu beliau ada permintaan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya, apa permintaanmu wahai sahabat Robi'ah bin Malik al-Aslami? Maka jawaban daripada Robi'ah, aku ingin bersamamu di surga kelak. Ini diantaranya jawaban daripada sahabat Robi'ah bin Malik al-Aslami. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah ada selain itu permintaanmu wahai Robi'ah al-Aslami? Namun tetap jawaban Robi'ah, ia berkeinginan bersama Rasulullah di surga kelak. Maka Rasulullah ucapkan ketika itu, berjanjilah wahai Robi'ah atas diriku kamu untuk memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan sujud yang mempunyai arti, sujud itu adalah tunduk atau khudu, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud bisa disamaratakan, disamaartikan dengan perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki atau jemari kaki serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 62. Allah firmankan, "Fasjudu lillahi wa'budu." Maka bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah. Ini diantaranya ayat berkaitan dengan sujud. Teman-teman sekalian, bagaimana cara sujud Rasulullah SAW? Rasulullah melakukan sujud ya seperti biasa. Ya, ada yang disebut dengan rukun salat. Ya, salah satunya diantaranya berkaitan dengan sujud. Ya, dari mulai dahi, ya. Terus hidung, kedua tangan, kedua lutut dan ujung kaki. Itu harus kena. Ini yang berkaitan dengan anggota sujud. Ya. Bagaimana caranya? Ya sudah jelas, tangan ketika kening kita tempelkan ke lantai, hidung kena, maka tangan kita sikutnya diangkat ke atas. Dan kakinya boleh terbuka, boleh rapat. Dan ketika itu dilipat ujung-ujung kakinya. Teman-temanku sekalian, bagaimana hakikat daripada sujud itu sendiri? Ya, berkaitan dengan sujud adalah rahasia solat dan rukun daripada solat yang paling mulia, yaitu sujud. Artinya, sujud merupakan penutup dalam rakaat, seakan-akan rukun-rukun yang sebelumnya ini adalah sebagian pembukaan bagi sujud. Teman-temanku sekalian, baik, berkaitan dengan sujud itu sendiri, teman-teman bisa lihat di buku ya, berkaitan dengan sujud itu sendiri. Ini merupakan sarana ya yang Allah buat agar manusia melepaskan kesombongan dalam dirinya atau keangkuhan dalam dirinya. Berkaitan dengan sujud merupakan sebaik-baik daripada tempat untuk berdoa. Sebagaimana yang diungkap oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Bagaimana Rasulullah SAW katakan, kondisi yang paling dekat seseorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud itu sendiri. Teman-temanku sekalian, itu diantaranya yang berkaitan dengan sujud. Berikutnya, penjelasan berkaitan dengan macam-macam daripada sujud itu sendiri. Yang pertama ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi ini berkaitan dengan
seseorang ya di dalam sholatnya melakukan, kalau di kita mungkin bukan kesalahan ya, kekeliruan, semacam lupa rakaat dan sebagainya ya. Makanya dari itu sebab-sebab sujud sahwi ada beberapa hal ya. Jadi sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan dalam sholat sebelum salam ya, disebabkan kelupaan dalam pelaksanaan sholat. Teman-teman sekalian, sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, ragu-ragu dalam hitungan jumlah rakaat. Yang kedua, bila seseorang yang melakukan sholat sudah salam tapi ada yang memberitahu bahwa sholatnya kurang, ada yang terlupa, maka kembali sholatnya ditambah lalu sujud sahwi. Begitu juga kelebihan rakaat. Dan yang keempat, lupa tasyahud awal ya, baru kita melakukan kembali. Lupa tasyahud awal, mestinya di rakaat kedua itu duduk, malah ia berdiri tegak. Nah ketika itu pula setelah beres sholat ada yang mengingatkan, lalu kita sujud sahwi. Yang kedua berkaitan dengan sujud syukur. Sujud syukur yaitu dilakukan ketika di saat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di takbir langsung sujud. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya dalam sujud syukur ini sama seperti sujud dalam sholat. Tapi sujud ini dilakukan hanya satu kali sujud. Tidak ada doanya. Ya. Tidak baca takbir, tidak perlu wudu, tidak perlu menghadap kiblat dan dilaksanakan di luar sholat. Teman-teman sekalian, yang berikutnya yang dimaksud dengan yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud bacaan atau disebut juga sujud Quran. Maksudnya adalah sujud yang dilakukan pada saat bertemu atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sajadah atau sujud. Baik teman-teman sekalian, cara sujud tilawah dalam sholat yang pertama, bila terbaca ayat-ayat sajadah maka langsung bersegera lakukan takbir terus sujud satu kali. Doanya diantaranya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali berdiri dengan takbir. Yang ketiga, meneruskan bacaan ayat sholat yang dibaca. Yang keempat, bagi makmum mengikuti imam dalam sujud dan tidak boleh sujud sendiri. Ayat-ayat sajadah bisa teman-teman lihat di buku. Dari mulai surat Al-A'raf ayat 26, ya, surat Al-Alaq 119 dan sebagainya. Itu diantaranya teman-teman yang berkaitan dengan sujud. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan bisa dibaca kembali di buku buat teman-teman di rumah. Ya, semoga Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan. Sebelumnya salam 3 jari. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.